Mas Karebet, Hadiwijaya dari Pajang. Dalam tradisi Jawa, Jaka atau Joko Tingkir atau Mas Karebet adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Pajang yang memerintah tahun 1549 sampai 1582 dengan nama Sultan Hadiwijaya. Asal-usul nama aslinya adalah Mas Karebet, lahir pada tanggal 18 Jumadil Akhir tahun Dal Mongso 8 menjelang subuh. Diberi nama Mas Karebet karena ketika dilahirkan ayahnya Ki Kebu Kenongo dari Pengging, Ki Ageng Pengging sedang menggelar pertunjukan wayang beber dan dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Namun suara wayang yang kemebret tertiup angin membuat bayi itu diberi nama Mas Karebet. Kedua Ki Ageng ini adalah murid Syekh Siti Jenar. Sepulang dari mendalang, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. 10 tahun kemudian Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh memberontak terhadap Kerajaan Demak. Sebagai pelaksana hukuman ialah Sunan Kudus. Setelah kematian suaminya, Nyai Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal pula. Sejak itu Mas Karebet diambil sebagai anak angkat Nyai Ageng Tingkir atau janda Ki Ageng Tingkir. Sejak saat itu masa remajanya lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir. Mas Karebet gemar bertapa, berlatih bela diri dan kesaktian sehingga tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, tampan dan dijuluki Joko Tingkir. Guru pertamanya adalah Sunan Kalijogo. Ia juga berguru pada Ki Ageng Selo dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Penjawi. Di samping tampan dan jagoan, sayangnya pemuda Joko Tingkir alias Mas Karebet ini juga sedikit nakal alias mata keranjang. Joko Tingkir kemudian berguru pada Ki Ageng Banyubiru atau Ki Kebu Kanigoro, saudara tua ayahnya atau kakak mendiang ayahnya. Dalam perguruan ini ada murid yang lain, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Puragil. Mengabdi ke Demak. Babat Tanah Jawi selanjutnya mengisahkan Joko Tingkir ingin mengabdi ke ibu kota Demak. Beberapa kejadian menarik mengikuti Joko Tingkir, baik dalam perjalanan menuju Demak maupun pada saat mengabdi di Demak. Para pujangga zaman dahulu mempunyai kebiasaan atau semacam kode etik berupa menghaluskan kisah atau suatu kejadian yang menyangkut raja atau istana yang kurang sepantasnya diceritakan dengan menggunakan kisah kiasan. Ada beberapa kisah kiasan yang mengikuti perjalanan hidup Joko Tingkir alias Mas Karebet. Dalam perjalanan ke Kerajaan Demak zaman dahulu, sebagai alat transportasi dipergunakan gedek atau rakit bambu melalui sungai. Joko Tingkir ditemani oleh teman seperguruannya Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Puragil. Versi kisah kiasan dari Pujangga dikisahkan bahwa dalam perjalanan itu di Kedung Srengenge atau Kedung adalah bagian sungai yang dalam, Joko Tingkir diserang oleh segerombolan buaya. Karena jagoan,
Joko Tingkir berhasil mengalahkan buaya-buaya tersebut, dan sebagai tebusannya dalam melanjutkan ke Demak, Joko Tingkir dikawal oleh buaya-buaya di sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang sebanyak masing-masing 40 ekor. Para pujangga pun menciptakan gending atau lagu atas kejadian tersebut yang terkenal hingga kini, yaitu lagu Sigra Milir. Sesampainya di Demak, Joko Tingkir tinggal di rumah pamannya, Kiai Ganda Mustaka atau saudara Nyi Ageng Tingkir yang menjadi perawat Masjid Demak berpangkat Lurah Ganjur. Joko Tingkir menarik simpati Raja Demak Sultan Trenggono atas suatu kejadian. Di Istana Demak terdapat sebuah kolam yang cukup besar. Pada suatu hari, ketika Joko Tingkir sedang berdiri di tepian kolam, tiba-tiba pamannya berteriak agar dia, Joko Tingkir, segera menyingkir dari tempatnya karena Sultan Trenggono segera lewat. Situasinya saat itu cukup sulit bagi orang biasa untuk menyingkir karena tidak ada ruang buat menyingkir selain melompati kolam yang cukup besar dan lebar. Joko Tingkir alias Mas Karebet yang terlatih dengan sigap dan mudah segera melompati kolam agar tidak mengganggu jalannya Sultan Trenggono. Sultan Trenggono sangat terkesan melihat kejadian tersebut, sehingga ia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtama. Kejadian berikutnya versi kisah kiasan dari pujangga dikisahkan bahwa suatu hari Joko Tingkir sebagai Lurah Wiratamtama bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dadung Awu yang sombong dan suka pamer. Joko Tingkir menguji kesaktiannya dan Dadung Awu tewas hanya menggunakan sadakinang. Akibatnya Joko Tingkir pun dipecat dan ketentaraannya dan diusir dari Demak. Kejadian sesungguhnya atas versi kisah kiasan Dadung Awu adalah sebagai berikut. Alkisah, Sultan Trenggono mempunyai seorang putri cantik bernama Putri Cempaka. Bukan Joko Tingkir kalau tidak mengetahui ini dan tidak dapat menaklukkan hati sang putri. Secara diam-diam Joko Tingkir menjalin hubungan dengan Putri Cempaka. Namun tindakan tidak terpuji ini sangat cepat ketahuan sehingga Joko Tingkir diusir dari kerajaan Demak. Kejadian berikutnya menurut versi kisah kiasan pujangga diceritakan bahwa pada suatu hari Sultan Trenggono sekeluarga sedang berwisata di Gunung Prawoto. Joko Tingkir melepas seekor kerbau yang dinamakan sebagai Kebo Danu. Kebo Danu sudah diberi tanah pada telinganya sehingga kerbau merasa tidak nyaman dan mengamuk. Kerbau itu mengamuk menyerang pesanggerahan raja, di mana tidak ada prajurit yang mampu menaklukkan si kerbau. Sultan Trenggono memerintahkan bala tentaranya untuk mencari Joko Tingkir yang diharapkan dapat menaklukkan kerbau tersebut. Joko Tingkir diketemukan dan tampil menghadapi kerbau ngamuk. Kerbau itu dengan mudah dibunuhnya. Atas jasanya itu, Trenggono mengangkat kembali Joko Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama. Menjadi Raja Pajang. Prestasi Joko Tingkir sangat cemerlang.
Meskipun tidak diceritakan secara jelas dalam Babat Tanah Jawi, hal ini dapat dilihat dengan diangkatnya Joko Tingkir sebagai Adipati Pajang bergelar Adipati Hadiwijoyo. Ia juga menikahi Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono. Sepeninggal Sultan Trenggono tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Prawoto seharusnya naik tahta, tapi kemudian ia tewas dibunuh Arya Penangsang, sepupunya di Jipang tahun 1549. Arya Penangsang membunuh karena Sunan Prawoto sebelumnya juga membunuh ayah Arya Penangsang yang bernama Pangeran Sekar Sedoleben. Sewaktu ia menyelesaikan salat asar di tepi Bengawan Sore. Pangeran Sekar merupakan kakak kandung Sultan Trenggono, sekaligus juga merupakan murid pertama Sunan Kudus. Pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober. Selain itu, Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat yang menjadi Bupati Jepara. Kemudian Arya Penangsang mengirim utusan untuk membunuh Hadiwijoyo di Pajang, tapi gagal. Justru Hadiwijoyo menjamu para pembunuh itu dengan baik serta memberi mereka hadiah untuk mempermalukan Arya Penangsang. Sepeninggal suaminya, Ratu Kalinyamat atau adik Sunan Prawoto mendesak Hadiwijoyo agar menumpas Arya Penangsang karena hanya ia yang setara kesaktiannya dengan Adipati Jipang tersebut. Hadiwijoyo segan memerangi Arya Penangsang secara langsung karena sama-sama anggota keluarga Demak dan merupakan saudara seperguruan, sama-sama murid Sunan Kudus. Maka Hadiwijoyo pun mengadakan sayembara. Barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan tanah Pati dan Mentau atau Mataram sebagai hadiah. Sayembara diikuti kedua cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Benjawi. Dalam perang itu, Ki Juru Martani atau kakak ipar Ki Ageng Pemanahan berhasil menyusun siasat cerdik sehingga Sutawijaya, anak Ki Ageng Pemanahan, dapat menewaskan Arya Penangsang setelah menusukkan tombak Kiai Pleret ketika Arya Penangsang menyeberang Bengawan Sore dengan mengendari kuda jantan Gagak Rimang. Setelah peristiwa tahun 1549 tersebut, pusat kerajaan tersebut kemudian dipindah ke Pajang dengan Hadiwijoyo sebagai raja pertama. Demak kemudian dijadikan kadipaten dengan anak Sunan Prawoto yang menjadi adipatinya. Hadiwijoyo juga mengangkat rekan-rekan seperjuangannya dalam pemerintahan. Mas Manca dijadikan patih bergelar Patih Mancanegara, sedangkan Mas Wila dan Ki Wuragil dijadikan menteri berpangkat Abei.